wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oki Fajar Nugraha. Saya seorang terapis dari terapis Kabuyutan Nabawa Datala. Dan di sini pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk lebih tahu sejarah dari nama besar Gusmus Raksa Jasad. Jadi nama besar Gusmus Raksa Jasad ini diambil dari nama seorang tokoh yang berada di Sumedang, yaitu Buya Agus Muslim. Jadi beliau ini sebagai founder atau beliau ini sebagai pendiri dan sekaligus beliau ini sebagai guru besar dari perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Nah, jauh sebelum itu keilmuan ini diawali dari satu nama, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Yasrib. Beliau diutus oleh gurunya untuk mengamalkan satu kitab yang bernama Kitab Hayatul Fatah. Beliau pun datang ke tanah Nusantara untuk mengamalkan satu kitab yang disuruh oleh gurunya. Dan di tengah perjalanan beliau mengamalkan kitab tersebut, beliau bertemu dengan seorang tokoh di Nusantara yang bernama Eyang Sedabrata. Dan beliau pun mempunyai satu kitab yang namanya Sabtadaya Ing Raga Sampurna. Nah, setelah bertemu dan setelah mereka berdua berkoordinasi, akhirnya ada satu kesepakatan antara Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Eyang Sedabrata untuk mempersatukan kitab yang dipegangnya masing-masing, kitab Hayatul Fatah yang dipegang oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan kitab Sabtadaya Ing Raga Sampurna yang dipegang oleh Eyang Sedabrata. Kemudian kitab tersebut setelah disatukan diamalkan kembali dan diajarkan kembali ke khalayak ramai di tanah Nusantara, dan ternyata terbukti bisa menanggulangi wabah penyakit dan terbukti bisa menanggulangi permasalahan ekonomi yang ada di Nusantara. Setelah itu jatuh kembali diturunkan kembali ke generasi kedua yang bernama Eyang Prabu Aji Putih dan Eyang Prabu Taji Malela, dan itu terjadi di tahun 721 Masehi sampai dengan tahun 778 Masehi. Setelah itu turun kembali ke generasi ketiganya dan turun kembali ke generasi keempatnya, seterusnya, dan turun kembali ke satu tabib kerajaan yang bernama Buyut Eleng. Jadi dulu pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, ilmu terapi kabuyutan raksa jasad ini sudah booming atau sudah eksodus pada zaman kerajaan-kerajaan di Tatar Sunda, baik itu di Pajajaran maupun itu kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan turun kembali ke satu tokoh yang bernama Bapak Sutiarna, dan beliau pun menurunkan kembali kitab Nabawa Datala ini kepada anak yang kelimanya yang bernama Buya Agus Muslim. Nah, di dalam kitab Nabawa Datala ini berisi ilmu katunggalan, ilmu nata diri, nata negara, dan juga ilmu raksa jasad atau menjaga badan. Nah, setelah itu Buya Agus Muslim mempelajari kitab tersebut, kitab Nabawa Datala ini dari tahun 1995. Luar biasa rekan-rekannya. Dari tahun 95 guru besar kita semua sudah mempelajari kitab Nabawa Datala. Selama 2 tahun beliau mempelajari dan akhirnya beliau menguasai. Mulai di tahun 1997 Buya Agus Muslim mulai membawa mengajarkan kembali dan mengamalkannya kembali kitab tersebut ke khalayak ramai. Dan setelah itu Buya Agus Muslim dari Sabang sampai Merauke beliau mengajarkan kembali ilmu Nabawa Datala. Akhirnya pada sampai sekarang ini beliau sukses alhamdulillah, sampai ke saya dan sampai ke rekan-rekan semua. Ilmu ini sangat bermanfaat sampai sekarang sudah diakui oleh negara, bahkan keilmuan ini sudah mendapatkan sertifikasi rekomendasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan karena ilmu Gusmus terapi raksa jasad ini sudah terbukti empiris atau turun temurun,
oleh Kementerian Kebudayaan pun keilmuan ini diangkat menjadi satu warisan budaya tak benda berupa ilmu katunggalan yang turun temurun, bahkan ilmu ini asli Nusantara, bahkan ilmu ini asli dunia dan diakui oleh dunia. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.